Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Kali ini banyak yang bertanya, Bang, pakai sirip gading emang gak mati? Enggak nih, Bang. Nih, saya udah pakai sirip gading ya. Di sini juga sama hampir semua tanknya itu pakai sirip gading nih ya. Tuh. Semuanya itu pakai sirip gading. Jadi alhamdulillah selama pemakaian 1 bulan ini sirip gadingnya tidak layu ya, masih fresh nih ya, masih fresh, warnanya hijau-hijau. Jadi ini enggak sembarang pakai ya, ada tekniknya yang perlu kalian ketahui ya bre. Nih ya, nih hampir sama nih ya, diikat di dalam air. Nah ya, yang baru mampir jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe dulu ya bre. Nanti saya kasih tahu, saya kasih beri sedikit pengalaman saya mengenai sirip gading ini ya bre. Nah jadi sebagai edukasi buat teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Oke bre. Nih ya, yang ini adalah BP ya, nih baru BP. Nah yang ini yang betinanya, yang ceweknya. Yang ini Sumatera nih bre. Ini hampir 50 cm ukurannya bre ya. Untuk tanaman sirip gadingnya kalian bisa juga beli di toko-toko akuarium atau toko-toko aquascape, juga terdapat atau dijual ya untuk tanamannya. Tapi untuk kali ini saya itu nggak beli ya bre, saya tanam sendiri di rumah. Jadi ketika ini tanamannya udah habis ataupun gak layak pakai lagi, bisa kita tanam ulang ya bre. Nah gitu, jadi bisa menghemat biaya juga untuk pembelian tanamannya. Jadi kalian ketika awal beli itu bisa kalian tanam di rumah sedikit aja pucuknya, nanti juga kan jadilah. Kalau tanaman sirip gading itu adalah tanaman yang memang bisa di darat dan juga bisa di air ya bre. Nih ini ada akar anginnya, ada akar anginnya yang bisa ditempel di tanah. Jadi bisa jadi ya bre, untuk tanamannya itu. Nah ya, untuk tanaman siripnya itu kadang digigitin sama si pulkranya ya, atau si cananya itu, sampai nih di bawah banyak. Nah ya, ini bekas-bekasnya. Kadang juga terapung, copot dari tanamannya nih. Nah ini bekas copot tuh, itu bukan akar tapi itu dahan, awalnya dahan bre ya, itu digigit-gigit. Jadi ini tuh kenapa nggak tahu di makanan sama ikannya juga, mungkin kayak pakan mungkin ya, jadi digigitin cepet habis. Nah, makanya takutnya habis jadi tanam sendiri ya bre. Nah untuk tanaman sirip gadingnya saya itu menanam sendiri ya bre nih ya, sampai merambat-rambat. Nah ya, jadi ketika udah di akuariumnya itu pengen banyak, kita tinggal tambahin lagi nih. Ini medianya tanah ya bre, media tanah. Ini di luar kita tanam sendiri untuk sirip gadingnya juga ya. Nah kemudian ya bre, karena memang ini tanamannya awalnya itu dari tanah, jadi untuk pengadaptasian ke akuariumnya itu nggak sembarang ya bre. Nah jadi si ini tuh ya, si ini kan bekas potongan sirip gadingnya ya nih.
kelihatan kan? Nah, untuk bekas guntingan ya, guntingan si tangkalnya. Jadi ketika ini udah dimasukin ya, diusahakan ya bre, untuk pojok akhir ya, kita buka dulu. Untuk pojok akhir dari sirih gadingnya itu nih ya, kelihatan kan? Jadi si akarnya itu yang paling akhir diusahakan jangan dulu terkena air semua, jadi sisain sedikit ya bre. Jadi si yang pojoknya itu usahakan pakai apalah gitu kan buat nempelinnya, pakai tripet ataupun apa ya itu tuh namanya tuh, lupa, buat nempelin ke kaca pokoknya itu ya. Nah, jadi akar anginnya itu di atas sedikit, satu aja akarnya, biar pengadaptasian si akar sirih gadingnya itu bisa bertumbuh dengan baik lah. Kalau bahasa ikan baru itu aklamasi, nah, ya. Nih hampir semua nih ya, tuh bekas guntingan ininya disisain di atas. Kita coba buka dulu. Nah ya, kelihatan kan? Jadi akarnya itu di atas ya bre. Nah, pucuknya juga di atas. Nah, samalah ini juga, mana ya, nih ya, tuh ini juga sama bre, hampir semuanya itu di atas ya, si pucuknya itu. Nah, jadi ketika nanti ini udah adaptasi, pucuk baru datang masuk dan dia bisa semua full air, jadi bisa tahan lama bre ya, bisa tahan lama. Untuk sirih gadingnya itu nggak cepet gosong ataupun mati ataupun layu lah ya. Nah gitu bre. Kemudian selanjutnya itu ketika sudah dimasukin, lampu pun itu sangat berpengaruh bre. Jadi lampu itu jangan nyala 24 jam. Jadi lampunya itu harus minimal itu 8 jam nyala. Kalau saya itu nyalanya dari jam 4 sore ya bre. Dari 4 sore sampai jam 10 malam. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pas 8 jam bre. Gitu. Jadi si sirih gadingnya pun sesuai alamnya sama ya bre, 8 jam untuk lampu. Jadi ketika malam hari jam 11-an sampai pagi itu mati, kita matikan gitu kan. Jadi nyala lampunya itu cuman 8 jam. Nah, dua faktor itu sangat berpengaruh bre untuk sirih gadingnya itu tahan lama, awet ya bre. Nah, yuk bagi teman-teman yang punya pengalaman lain bisa di komentar ya. Ini pengalaman saya selama saya menggunakan sirih gading. Oke bre, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.